for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Baiklah, saat ini saya akan membahas yaitu pengertian dan sifat teknologi dari ilmuwan versus teknolog. Teknologi merupakan suatu konsep yang memiliki makna berbeda bergantung pada perspektif yang digunakan untuk melihatnya. Dari sudut pandang ilmuwan, teknologi dipahami sebagai perwujudan dari penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk alat atau metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan manusia. Ilmuwan menekankan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses panjang pengembangan pengetahuan ilmiah yang rasional, sistematis, dan teruji. Oleh karena itu, sifat teknologi dalam kacamata ilmuwan bersifat teoritis, konseptual, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah yang solid. Sebaliknya, teknolog memandang teknologi dari sisi aplikatif dan fungsional. Teknologi adalah alat, metode, atau proses yang secara langsung digunakan dalam produksi barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja. Sifat teknologi dari perspektif teknolog lebih menekankan pada aspek praktis, fleksibilitas, dan kemampuan untuk diadaptasi dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Teknolog cenderung melihat teknologi sebagai sesuatu yang harus dapat diterapkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna tanpa terlalu terikat pada kerangka teori ilmiah yang kompleks. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa teknologi bisa memiliki makna yang luas dan multidimensi tergantung siapa yang melihat dan menggunakannya. Selanjutnya yaitu komponen teknologi menurut pandangan umum, Celeny dan Technology Atlas Project. Teknologi bukan sekedar kumpulan alat canggih atau mesin modern yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ia merupakan sistem yang kompleks dan terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan saling mendukung. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan komponen teknologi secara menyeluruh, yakni melalui pandangan umum yang bersifat umum dan praktis, pendekatan Milan-Celeny yang sistematis, serta perspektif teknologi Atlas Project yang dikembangkan oleh UNESCO dengan menekankan peran sosial dan budaya dalam teknologi. Secara umum, komponen teknologi dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu peralatan, hardware, prosedur atau proses, software, dan manusia yaitu brainware. Komponen pertama, hardware, merujuk pada segala sesuatu yang bersifat fisik seperti mesin, alat-alat produksi, kendaraan, hingga infrastruktur. Ini adalah bagian teknologi yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Komponen kedua yaitu software, berkaitan dengan cara kerja, sistem operasi, metode, atau prosedur yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari peralatan tersebut. Tanpa prosedur yang benar, alat tidak bisa berfungsi secara optimal. Sedangkan brainware atau manusia merupakan komponen yang mengoperasikan, merawat, sekaligus mengembangkan teknologi. Manusia adalah penggerak utama yang menentukan arah dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan kreatif. Sementara itu, Milan-Celeny, seorang ahli dalam bidang sistem dan teknologi, memperkenalkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ia menyatakan bahwa teknologi tidak hanya terdiri dari benda atau alat saja, tetapi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem teknologi. Celeny membagi teknologi ke dalam 3 komponen utama yang saling berkaitan erat, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware mencakup semua alat dan peralatan fisik. Software merujuk pada algoritma, instruksi, prosedur, dan proses kerja. Sementara brainware meliputi pengetahuan, kecerdasan, pengalaman, dan kreativitas manusia yang merancang, menjalankan, serta memperbaiki teknologi tersebut.
Bagi Seleni, teknologi tidak akan pernah lengkap tanpa keterlibatan aktif manusia dalam proses pengembangan dan penerapannya. Lebih jauh lagi, teknologi Atlas Project yang digagas oleh UNESCO menawarkan pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap teknologi. Proyek ini tidak hanya menekankan komponen teknis, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan budaya dari penggunaan teknologi. Menurut pendekatan ini, terdapat 3 komponen utama dalam sistem teknologi, yaitu komponen teknis, organisasional, dan sosial budaya. Komponen teknis mencakup alat, teknik, dan proses produksi yang digunakan dalam aktivitas teknologi. Komponen organisasional merujuk pada struktur, manajemen, dan sistem pengambilan keputusan yang mengatur jalannya teknologi dalam suatu lembaga atau masyarakat. Sedangkan komponen sosial budaya meliputi nilai, norma, pandangan hidup, dan pola perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi bagaimana teknologi diterima, digunakan, dan berkembang. Pendekatan ini menekankan bahwa teknologi tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempatnya berkembang. Keberhasilan suatu teknologi bukan hanya bergantung pada kecanggihan alat, tetapi juga pada kesiapan dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Dengan membandingkan ketiga pandangan tersebut, kita bisa melihat bahwa teknologi adalah sistem yang sangat kompleks. Tidak cukup hanya memikirkan alat atau prosedur, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur manusia, organisasi, serta konteks sosial dan budaya di mana teknologi tersebut diterapkan. Terdigitalisasi, di mana teknologi menyentuh hampir semua aspek dalam kehidupan manusia. Selanjutnya itu teori perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat sebagai dampak dari perkembangan teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam kajian sosiologi modern. Teknologi tidak hanya memengaruhi cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi, tapi juga berdampak besar terhadap struktur sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara teknologi dan perubahan masyarakat. Salah satunya adalah teori determinisme teknologi yang berpendapat bahwa teknologi adalah kekuatan utama yang mendorong perubahan sosial. Menurut pandangan ini, inovasi teknologi menciptakan kondisi baru yang secara langsung mengubah cara hidup masyarakat. Contohnya, revolusi industri pada abad ke-18 memperkenalkan mesin-mesin produksi yang menggantikan tenaga manusia dan hewan, sehingga memicu perubahan besar dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Begitu pula dengan perkembangan internet dan teknologi digital yang melahirkan era informasi di mana komunikasi menjadi instan, pekerjaan menjadi lebih fleksibel, dan batas-batas geografis menjadi tidak lagi relevan dalam banyak aktivitas sosial maupun ekonomi. Namun, teori determinisme teknologi sering dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas hubungan antara teknologi dan masyarakat. Oleh karena itu, muncul teori alternatif yaitu teori konstruktivisme sosial atau social shaping of technology. Teori ini menekankan bahwa teknologi tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima pasif teknologi, tetapi juga sebagai agen aktif yang menentukan bentuk, fungsi, dan arah perkembangan teknologi tersebut. Misalnya, desain dan penggunaan media sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kebutuhan komunikasi manusia, nilai-nilai budaya, serta kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi akibat teknologi tidak selalu seragam, karena dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat merespons dan mengadaptasi teknologi tersebut. Dengan demikian, perubahan masyarakat dalam konteks teknologi bersifat dua arah. Teknologi dapat mendorong transformasi sosial,
Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga berperan dalam membentuk dan mengarahkan teknologi. Interaksi antara keduanya menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Memahami teori-teori ini membantu kita untuk lebih kritis dalam melihat dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan kesadaran bahwa setiap inovasi teknologi membawa konsekuensi sosial yang perlu dipertimbangkan secara bijak.